Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Nur Azizah dengan NIM 216151015 dari kelas 2A Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menceritakan kembali isi dari novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Siti Nurbaya merupakan karya Marah Rusli yang menceritakan kisah tentang dua remaja bernama Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Novel ini pertama kali diterbitkan tahun 1922 oleh Balai Pustaka dan sampai tahun 2008 novel ini telah memasuki cetakan yang ke-44. Dikisahkan bahwa Siti Nurbaya dan Samsul Bahri sudah saling dekat sejak dari sekolah rakyat. Siti Nurbaya diceritakan sebagai anak pedagang kaya Baginda Sulaiman, sedangkan Samsul Bahri adalah seorang anak dari Sultan Mahmud, penghulu di Padang. Keduanya harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan sekolah dokter ke Jakarta. Novel ini juga menghadirkan sosok Datuk Maringgih yang merupakan seorang kaya yang kikir di Padang. Datuk Maringgih sendiri melakukan tipu muslihat kepada Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, yang membuat ia jatuh miskin. Datuk Maringgih awalnya meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman yang kemudian uang itu tidak dapat dikembalikan oleh Baginda Sulaiman. Datuk Maringgih akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Belanda agar Baginda Sulaiman dipenjarakan. Dengan kepiawaiannya, Datuk Maringgih memberikan pilihan kepada Baginda Sulaiman supaya tidak dipenjarakan dengan syarat Siti Nurbaya dapat beristri oleh Datuk Maringgih. Diceritakan bahwa Siti Nurbaya rela menikah dengan Datuk Maringgih tanpa paksaan dari Baginda Sulaiman. Mendengar pernikahan tersebut, Samsul Bahri sangat kecewa. Bahkan Samsul Bahri nekat bunuh diri. Akan tetapi, rencana tersebut dapat digagalkan oleh seseorang. Di sisi lain, Sultan Mahmud, ayah Samsul Bahri di Padang telah mendengar bahwa Samsul Bahri telah meninggal karena bunuh diri. Dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Samsul Bahri memutuskan untuk menjadi opsir Belanda. Dalam penugasannya, ia dikirim ke Padang untuk memadamkan suatu pemberontakan di sana. Di medan inilah Samsul Bahri akhirnya bertemu dengan pemberontak yang dikepalai oleh Datuk Maringgih. Dikisahkan, Datuk Maringgih akhirnya meninggal dunia dalam pertempuran ini. Begitu pula dengan Samsul Bahri yang meninggal setelah berada di rumah sakit. Hal mencengangkan lainnya ialah bahwa Siti Nurbaya telah lama meninggal dunia karena diracun oleh Datuk Maringgih. Adapun tema yang bisa kita ambil dari novel Siti Nurbaya ini ialah anti pernikahan paksa, atau novel ini menjelaskan mengenai perselisihan nilai timur dan barat. Novel ini juga pernah dinyatakan sebagai suatu momen perjuangan pemuda-pemudi yang berpikiran panjang melawan adat, seperti hubungan antara Siti Nurbaya dan Syamsul di masyarakat. Amanat dalam novel yang berjudul Siti Nurbaya ini ialah bahwa cinta itu tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dikekang. Kita tidak bisa memelihara cinta dalam ruang yang terbatas, karena pada hakikatnya cinta itu bebas. Adapun keunggulan serta kelemahan dari novel ini ialah keunggulannya, novel ini mengisahkan tentang kisah mengharukan dalam mengungkap dimensi-dimensi kompleks dari manusia yang menyangkut cinta, kekejaman, dan kisah tragisnya. Singkatnya, buku ini telah mengangkat tema cinta yang kompleks, sehingga kita bisa mendapatkan cerita yang lain dari biasanya. Lalu, kelemahan dari novel ini ialah bahasa yang digunakan masih tidak mudah dipahami, sehingga pembaca harus membaca berulang-ulang untuk memahami isi cerita tersebut, khususnya pada kalangan remaja.
Sekian penjelasan singkat dari isi novel Siti Nurbaya karya